Wih. Kembali bertemu dengan saya Andri Topo. Ini saya bawa sesuatu, ini bahaya, ini senjata tajam. Hati-hati, jangan bermain seperti ini. Tahu untuk apa ini? Saya akan mengambil pohon yang sudah hampir 3 tahun saya ground di ladang. Ayo kita berangkat. Mari kita menuju ke ini, dia pohon yang akan kita panen. Kelihatan sama sekali ya batangnya ya. Nah, ini pohon waru yang saya program menjadi bonsai beraliran ekspresionis. Pertama-tama kita potongi cabang-cabang yang tidak terpakai. Ini tidak terpakai. Ini dulu saya pelihara karena ingin membesarkan batang bagian bawah. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya bonsai semacam ini atasnya sudah perantingan matang tetapi batang bawah kurang besar, maka solusinya adalah kita tanam lalu kita pelihara cabang yang titik tumbuhnya di bawah sampai sebesar mungkin, sampai sebesar yang kita inginkan untuk batang bawahnya. Setelah itu kita potong, kita nggak pakai itu, hanya untuk memompa supaya cabang bawah lebih cepat besar. Nah, ini pun sama, jadi kita potong yang bawah karena awalnya hanya untuk memompa supaya ini lebih besar. Nah, ini secara ekspresinya adalah saya kasih batu yang dulu saya belah di pohonnya, lalu batu saya masukkan di alamnya. Ini mengibaratkan seolah-olah dulu dia tinggal di tebing yang hidup di atas batu sehingga terjadi longsor terus batunya terangkat. Itu secara apanya ya, konsep di alamnya. Nah, kita bongkar medianya. Ini kita pakai talang supaya lebih mudah dalam pemanenannya. Nah, dulu kita kasih pembatas sebenarnya. Kita cari pembatasnya di mana. Nah, ini ketemu. Ini batasan antara media tanam dan akar. Selanjutnya kita akan potongi untuk pohon waru. Tidak perlu cangkok akar ya, karena waru ini mudah beradaptasi, mudah hidup, bahkan dari setek pun bisa, bahkan dari akar kita tanam, tetapi harus disambung kalau akar. Kalau tidak tumbuh karena akar waru tidak punya titik tunas atau titik tumbuh dia. Setelah nanti ini kita selesai, kita akan memasuki tahapan repotting. Mudah sekali kan kalau kita pakai tanggul. Selesai. Nah, ini akan kita taruh di dalam pot nanti. Kira-kira potnya seperti apa ya? Jangan lupa kita jangan menyia-nyiakan
bekas-bekas potongan, karena dulu dia seperti itu juga dari sekecil-kecil, maka kita budidayakan. Kalau seandainya Anda tidak punya lahan untuk budidaya, bisa ditanam di pinggir sungai. Paling tidak kita menjaga kelestarian lingkungan alam. Nanti ke depannya kalau dia tumbuh besar bisa kita cangkok. Kita tidak merusak alam, justru kita melindungi alam dari bencana longsor. Nah, cara nyetek kita potongi seperti ini. Nanti kita tancap-tancapkan di tanah gitu aja, tetapi kita teduhkan, paling tidak teduh tetapi masih kena sinar matahari sore 2-3 jam. Itulah teknik nyetek berdasarkan pengalaman saya. Nanti setelah tumbuh akar baru kita program seperti video-video yang lalu, kita pecah akarnya, kita taruh di pembesaran dan lain sebagainya. Oke. Oke, kita udah sampai rumah. Istirahat dulu sambil ngopi, ngerokok. Untuk menenangkan pikir dan untuk membantu pembangunan negara. Wah. Pertama-tama kita akan mempersiapkan segala sesuatunya. Ini namanya trimmer. Ini biasa dijual di toko olahraga untuk alat mengecilkan perut, sebenarnya seperti ini. Nah, artinya ketika beban manusia itu lebih dari 60 kilo aja kuat, untuk pohon tentunya kuat. Nah, ini trimmer fungsinya untuk meletakkan pohon dalam pot supaya gampang diputar. Nah, usahakan memilih trimmer jangan yang putarannya kuat, karena nanti ketika kita program pohonnya muter terus. Nah, yang kedua saya senang menggunakan ini buatan teman saya ini karena putarannya lebih seret. Nah, krek krek krek, lebih enak lagi. Jadi diputar sekali krek, potong, putar lagi, potong. Nanti kita akan praktekkan. Ini trimmer. Lalu yang kedua, media tanam. Kita pakai, ini ada pasir sungai, ini pasir Malang, pupuk kandang, pupuk kompos, dan sekam bakar. Nah, ini fungsinya adalah ketika pasir Malang itu sifatnya netral, dia hanya menyimpan mineral, menyimpan air supaya terjaga kelembabannya. Ketika di kokopit itu juga menjaga kelembaban, tetapi kalau kebanyakan dia bisa membuat kebusukan akar kalau terlalu banyak. Jadi kalau pasir Malang sangat aman dan merangsang pertumbuhan akar-akar serabut baru. Akar serabut baru akan lebih muncul. Yang kedua adalah tanah pasir sungai. Nah, itu supaya satu, dia juga mengandung nutrisi tapi tidak berlebihan, supaya dia lebih beradaptasi, karena pohon di alamnya, pohon di liarnya itu dia medianya hanya tanah.
maka kita kasih perangsang seperti di media alamnya. Dan untuk nutrisi humus yang sudah di bawah, lalu ada pupuk kandang. Pupuk kandang yang bagus itu seperti ini sudah mawur. Nah, kita pegang itu rasanya adem, itu artinya pupuknya sudah terfermentasi secara alami atau mungkin difermentasi dan lain sebagainya. Lalu ada kompos, ini pupuk kompos. Nah, ini dari daun-daunan seperti ini juga nanti kita gabung dengan pupuk kandang. Terus 10%-nya kita kasih arang. Kalau tidak ada arang, sekam bakar pun dia berfungsi sebagai arang untuk antioksidan. Terus dia membunuh bakteri-bakteri, bahkan cacing apa saya lupa namanya, itu pun mati kalau kena arang atau kena sekam bakar. Selanjutnya adalah pemilihan pot, karena pohon itu tadi itu bergaya bunjin ya, meliuk, tapi ada ekspresi batu di situnya, tapi gerak dasarnya adalah meliuk atau bunjin, maka sangat cocok menggunakan pot setengah dalam. Nah, pot setengah dalam, di dalamnya ini ada lubang-lubang untuk keluar air, supaya nanti ketika disiram nutrisi tidak langsung ikut terhanyut air, maka kita tutup. Biasanya orang menggunakan penutup streaming atau kain kasa atau apa yang sering dibuat kristik itu. Nah, saya biasanya menggunakan serabut kelapa yang lebih alami, natural. Kita tutup di lubang-lubangnya untuk menjaga supaya nutrisi dan media yang lembut tidak ikut terhanyut ketika kita siram nanti. Oke, teman-teman sebonsai dan setanah air, sekarang kita lakukan penanaman.